Adab berpakaian di hari raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Sahabat sekalian, Nabi Muhammad SAW, beliau memiliki pakaian khusus yang digunakan pada saat hari raya Idul Fitri. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, kana lin Nabi SAW jubbatun yalbasuha lil aidain wa yaumil jumu'ati. Sesungguhnya Nabi SAW memiliki jubah khusus yang beliau gunakan untuk Idul Fitri dan Idul Adha, dan juga untuk digunakan di hari Jumu'ah. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Kemudian diriwayatkan dari Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu biasa memakai pakaian terbaik pada saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan bagi orang yang berkecukupan rezeki untuk membantu saudaranya yang tidak mampu agar memiliki pakaian untuk digunakan pada hari raya. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, ia berkata, saya bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, di antara kami ada orang yang tidak memiliki jilbab. Lantas Nabi SAW menjawab, litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Hendaklah saudaranya yang memiliki jilbab agar memberikan pakaiannya untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas, apakah di hari raya kita diharuskan untuk menggunakan pakaian baru? Para ulama berpendapat bahwa mengenakan pakaian yang bagus saat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha adalah sunnah hukumnya. Hal tersebut berdasarkan kisah para sahabat yang meniru kebiasaan Nabi SAW dengan menggunakan pakaian terbaik yang mereka miliki ketika hari raya tiba. Dan tentunya pakaian yang bagus tidaklah harus yang baru, dan yang terpenting adalah berhias menggunakan pakaian terbaik yang kita miliki. Kemudian ada beberapa adab ketika berpakaian yang harus kita cermati, sebagaimana yang dicontohkan baginda Nabi SAW. Yang pertama, bagi laki-laki tidak boleh menggunakan sutra dan emas. Ini sebagaimana dijelaskan dalam suatu riwayat ketika baginda Nabi SAW mengambil kain sutra dan memegangnya dengan tangan kanannya, kemudian beliau memegang emas dengan tangan kirinya. Lantas beliau SAW bersabda, inna hadzaini haramun ala dzukuri ummati. Sesungguhnya keduanya haram atas kaum laki-laki dari umatku. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Yang kedua, hendaklah bagi perempuan muslimah untuk memanjangkan pakaiannya hingga dapat menutupi kedua mata kakinya, dan hendaknya menjulurkan kain kerudung jilbabnya dari mulai kepala hingga menutupi leher dan dadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengeluarkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Ahzab ayat 59. Dalam ayat lainnya Allah berfirman, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya. Surah An-Nur ayat 31. Ketiga, seorang laki-laki muslim tidak boleh menggunakan busana muslimah, dan begitupun sebaliknya. Anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW la'ana ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ati wal mar'ata talbasu lubsatar rajuli. Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita, begitu pula wanita yang memakai pakaian laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Keempat, di antara adab berpakaian adalah hendaknya ketika memakai pakaian mulailah dari sebelah kanan terlebih dahulu. Dalam hadis Bukhari dan Muslim diriwayatkan, karena Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW yuhibbut tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Rasulullah SAW menyukai mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir, bersuci, dan dalam semua perkara yang baik. Selanjutnya, ketika memakai pakaian baru, hendaklah untuk membaca doa berikut.
Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Ya Allah, hanya bagimu segala puji. Engkaulah yang telah memberikanku pakaian. Aku mohon kepadamu untuk memperoleh kebaikan dan kebaikan dari tujuan dibuatnya pakaian ini, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan dari tujuan dibuatnya pakaian ini. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Adapun ketika hendak menggunakan pakaian yang lama, maka bacalah doa berikut. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rizki darinya tanpa ada daya dan kekuatan dariku. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat sekalian, ingatlah bahwa hari raya bukanlah hanya sekedar untuk sibuk mengurus pakaian baru saja. Ibnu Rajab rahimahullah pernah mengingatkan, laisal aidu liman labisal jadid, innamal aidu liman ta'atahu tazid. Hari raya Aid tidak diperuntukkan bagi orang yang memakai pakaian baru, tapi hari raya Aid diperuntukkan bagi orang yang semakin bertambah ketaatannya kepada Allah. Laisal aid liman tajammala bil libasi war rukubi, innamal aidu liman ghufirat lahu dzunub. Hari raya Aid bukanlah untuk orang yang berpakaian dan kendaraannya bagus. Sesungguhnya hari raya Aid adalah bagi orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita dapat memahami bahwa menggunakan pakaian terbaik yang dimiliki merupakan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak masalah apakah pakaian itu baru ataukah lama. Yang terpenting adalah jangan sampai kita melalaikan diri kita dari menyiapkan bekal hakiki untuk akhirat kelak, yakni ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, demikian sajian singkat seputar adab berpakaian saat hari raya Idul Fitri yang dapat disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberkahi Ramadan hingga lebaran kita dengan menghiasi diri dengan pakaian takwa, karena pakaian takwa adalah pakaian terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah menyimak dan tentunya semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.